Ada lebih dari cukup hal untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dewan Juri Amat Terpelajar, serta hadirin sekalian yang amat berbahagia pada hari ini. Perkenankan saya selaku pembicara pertama dari tim Pantera Tigris akan memaparkan argumentasi kami. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memaparkan susunan dari tim kami. Saya Andi Muhammad Syefa Makasauri Mulana selaku pembicara pertama. Di samping saya sudah ada saudara Rizky Ashabul Yamin selaku pembicara kedua, dan saudari Tiara Cahani Ainingrum selaku pembicara ketiga. Langsung saja masuk ke ranah argumentasi kami. Dewan Juri Amat Terpelajar, kami dari tim oposisi menyatakan kami dengan tegas tidak setuju dengan adanya peraturan untuk mengekspor benih lobster. Dewan Juri Amat Terpelajar, laporan FOW atau Fisheries and Aquaculture pada tahun 2020 mengatakan bahwasanya kekayaan alam bahari Indonesia lebih dari 120 sampai 170 miliar US dollar. Hal tersebut merupakan hal yang sangat fantastis mengingat kekayaan alam Indonesia yang sangat luas. Salah satu kekayaan alam bahari Indonesia yaitu lobster. Lobster memiliki nilai ekonomis dan nilai gizi yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwasanya 1 kilogram lobster mutiara dihargai dengan 1,2 juta rupiah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat fantastis, dan mengingat hal tersebut, lobster dijadikan salah satu komoditas utama ekspor di Indonesia. Namun sayangnya Dewan Juri Amat Terpelajar, lobster termasuk hewan yang tidak dapat dilakukan artificial breeding atau inseminasi buatan yang mengakibatkan bahwasanya lobster sangat sulit dilakukan perkembangbiakannya. Pengambilan benih lobster di alam liar untuk tujuan ekspor adalah kegiatan melanggar hukum. Permen KP nomor 17 tahun 2021 telah menerbitkan bahwasanya kegiatan mengekspor benih lobster adalah kegiatan yang dilarang. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kajian-kajian telah dilakukan. Merosotnya angka penangkapan nelayan dari tahun ke tahun akibat adanya ekspor benih lobster menjadi salah satu bukti nyata bahwasanya ekspor benih lobster adalah hal yang sangat merugikan negara. Selanjutnya, kegiatan ekspor benih lobster adalah kegiatan yang bertentangan dengan teori pembangunan nasional yang poin pertama yaitu memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Kemudian yang kedua yaitu dapat menentaskan permasalahan sosial, dan yang terakhir yang paling bertentangan yaitu adanya menjaga sustainabilitas sistem dengan pola-pola kebijakan yang mendukung kehidupan berkelanjutan. Oleh karenanya, kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan kami sangat tidak setuju dengan adanya penerapan ekspor benih lobster. Insinyur Soekarno pernah berkata, aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar iri dengannya, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir kami yang saya banggakan. Sebelumnya kita telah mendengarkan argumentasi apik dari pembicara pertama kami terkait latar belakang dan urgensitas mosi pada perdebatan kali ini. Kemudian mohon izinkan saya sebagai pembicara kedua untuk memberi argumentasi lanjutan agar mosi pada pagi hari ini dapat dipahami lebih komprehensif lagi. Sebelumnya kami akan menegaskan bahwa standing posisi kami berada pada standing posisi kontra yang secara tegas, lugas, dan mantap menolak ekspor benih lobster. Karena ekspor benur atau benih lobster sangatlah merugikan Indonesia, bukan hanya pada sektor lingkungan saja, namun juga pada sektor ekonomi. Dari sudut pandang lingkungan hidup, ekspor benur akan merugikan, akan memberi dampak kerusakan pada ekosistem sumber daya laut. Meskipun dikatakan bahwa kemungkinan hidup benur menjadi lobster dewasa hanya 0,02%, namun potensi hilangnya rantai makanan akan memberi efek domino yang lebih panjang pada ekosistem kelautan. Karena diperlukan eksploitasi besar-besaran untuk memenuhi seluruh permintaan pasar internasional terkait benur. Pengalaman telah membuktikan bahwa KKP pernah melakukan kesalahan serupa pada benih ikan bandeng, di mana pada tahun 1970-an KKP membuka keran ekspor benih bandeng yang menyebabkan terjadinya eksploitasi bandeng secara besar-besaran. Akibatnya terjadi kelangkaan ikan bandeng di Indonesia. Untungnya saja dapat dilakukan artificial breeding atau inseminasi buatan pada ikan bandeng, sehingga kelangkaan dapat teratasi. Namun sayangnya, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama kami, bahwa artificial breeding sama sekali tidak bisa dilakukan pada lobster, sehingga ancaman kepunahan lobster menjadi sebuah keniscayaan yang pasti ketika kebijakan ini dilaksanakan. Dewan Juri yang saya hormati, dan rekan berpikir kami yang saya banggakan. Dari sudut pandang ekonomi pun, ekspor benur nyatanya akan merusak pangsa pasar lobster ukuran konsumsi Indonesia di pasar internasional. Ekspor benur hanya akan menguntungkan Vietnam. Vietnam yang notabene-nya adalah negara pengekspor lobster konsumsi terbesar di dunia, memiliki pesaing terberat, salah satunya adalah Indonesia.
Dengan kebijakan pembukaan keran ekspor benur oleh Indonesia, maka Vietnam akan menjadi satu-satunya yang merajai penjualan lobster ukuran konsumsi di dunia karena mendapat pasokan benur tambahan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kemampuan ekspor lobster konsumsi Indonesia menjadi lesu karena kalah bersaing dengan Vietnam. Pun sebelum Vietnam mendapat pasokan benur dari Indonesia, Vietnam sudah menang dari sisi teknologi dan skill budidaya, serta ongkos kirim pun yang dimiliki oleh Vietnam lebih murah dibanding dengan Indonesia. Dan ketika Vietnam mendapatkan pasokan benur tambahan, kemampuannya otomatis meningkat tajam sehingga gap antara kemampuan ekspor Indonesia dan kemampuan ekspor Vietnam menjadi semakin besar sehingga akan merugikan pembudidaya dalam negeri karena dapat menurunkan volume permintaan dari luar negeri. Sehingga impact negatif yang diterima Indonesia menjadi 2 kali lipat. Yaitu yang pertama terkurasnya benur dalam negeri dan yang kedua hilangnya pangsa pasar lobster konsumsi Indonesia di luar negeri. Kemudian ketika dikatakan bahwa ekspor benur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka ini merupakan manipulasi paling pandir dalam sejarah. Nyatanya Kompas.com melaporkan bahwa Menteri KKP sebelumnya, yaitu Edi Prabowo, menetapkan harga minimal benur dari hasil tangkap nelayan adalah Rp5.000 per ekor. Sedangkan ketika kita bandingkan dengan benih ekspor oleh perusahaan, maka harganya mencapai Rp180.000 per ekor. Ini sudah memberi gambaran ketimpangan yang sangat jelas antara keuntungan yang diterima oleh pengekspor dan keuntungan yang diterima oleh nelayan penangkap, sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan pembukaan keran ekspor benur bukanlah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, namun untuk memberikan keuntungan pada oligarki tertentu di komoditas perikanan. Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir kami yang saya banggakan, status quo saat ini sudah cukup baik di mana pemerintah telah menutup keran ekspor benih lobster. Namun kebijakan ini masih harus didukung oleh beberapa mekanisme pelaksanaan lainnya agar tujuan pembangunan nasional untuk perikanan dapat tercapai. Maka dari itu kami memberikan sedikit regulasi tambahan untuk mendukung pengawasan dan pelaksanaan terhadap larangan ekspor benur. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan standar harga benih lobster dari hasil tangkap nelayan agar dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Kemudian yang kedua, meningkatkan edukasi pada nelayan terkait berapa ambang batas penangkapan benih lobster maksimal. Lalu yang ketiga, pemerintah harus memperketat pengawasan pada pelabuhan dan bandara agar dapat membasmi mafia penyelundupan benih lobster. Yang keempat adalah memberi persyaratan pendanaan lebih mudah dan suku bunga lebih rendah kepada para pembudidaya lobster. Lalu yang terakhir adalah melakukan kerjasama luar negeri untuk meningkatkan kemampuan budidaya dengan melakukan transfer of knowledge dan transfer of teknologi sehingga lobster hasil budidaya dalam negeri dapat bersaing di pasar internasional. Demi kesejahteraan nelayan Indonesia, stabilnya dinamika pertumbuhan devisa negara, serta terjaganya ekosistem lingkungan laut Indonesia, maka sekali lagi kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami menolak keras musibah yang ada pada hari ini, yaitu terkait ekspor benih lobster. Di sini saya sebagai pembicara ketiga akan merekonstruksi kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, yang dimana pembicara kami sebelumnya telah menyampaikan bahwa kegiatan ekspor benih lobster ini menimbulkan banyak sekali kerugian, baik dari segi ekonomi, lingkungan, bahkan hukum. Selanjutnya didukung oleh argumentasi yang dijelaskan bahwa sebenarnya tujuan daripada kegiatan ekspor ini ternyata sangat tidak sesuai dengan teori pendekatan pembangunan nasional yang pada akhirnya menimbulkan banyak sekali kerugian. Dewan Juri yang terhormat, mosi pada hari ini didukung oleh Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang membuka keran ekspor benih lobster demi untuk mensejahterakan nelayan Indonesia, dan kami menolak mosi pada hari ini yaitu ekspor benih lobster. Mari kita tilik satu persatu. Yang pertama dari segi ekonomi, alih-alih ingin memakmurkan dan menyejahterakan nelayan Indonesia, hal tersebut rupanya hanyalah angan-angan dari pemerintah saja. Benih lobster ini diekspor agar nelayan mendapatkan keuntungan yang sama. Hal ini justru hanya mengkhianati para nelayan, bukan meningkatkan taraf hidup nelayan, namun hal tersebut hanya untuk menguntungkan pihak tertentu saja. Ekspor benih lobster akan menghambat budidaya benih lobster yang akhirnya berpotensi melemahkan para nelayan dan menguntungkan perusahaan pengekspor. Dapat terlihat jelas tujuan dari pemerintah
di sini bukan untuk memakmurkan nelayan, namun justru menguntungkan para oligarki. Selanjutnya, mengapa kebijakan ini tidak sesuai dengan teori pendekatan pembangunan nasional? Mari kita simak bersama. Yang pertama, kebijakan ini ternyata tidak memiliki ternyata tidak memenuhi unsur tujuan pertama, yaitu memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat secara luas. Nyatanya ekspor ini memberi keuntungan pada pihak tertentu saja. Yang kedua, ekspor benih lobster ini tidak memenuhi unsur tujuan kedua dari teori pembangunan nasional, yaitu kebijakan harus dapat menyelesaikan permasalahan sosial. Dengan tidak tercapainya tujuan dari nilai ekonomis, maka permasalahan sosial yang ada justru malah menjadi lebih banyak. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, ekspor benih lobster ini juga dapat merusak lingkungan. Karena itu, lagi-lagi kebijakan ini tidak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang ketiga, yaitu menjaga ekosistem berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan pemberhentian ekspor benih lobster, pembicara kedua telah memberi poin-poin kebijakan yang utuh dan saling mendukung. Pada kebijakan pertama yang kami tawarkan, di mana pemerintah harus meningkatkan standar harga benih lobster dalam negeri, maka pendapatan nelayan pun akan meningkat. Bukan hanya itu, niat untuk melakukan penyelundupan bagi benih ini ke luar negeri juga akan ikut menurun karena harga dalam negeri sendiri telah meningkat. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui permasalahan lingkungan juga akan teratasi ketika nelayan diedukasi terkait jumlah ambang batas yang ditentukan untuk penangkapan benih lobster sehingga tidak terjadi overfishing. Nah, kebijakan ketiga yaitu memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara agar dapat membasmi para mafia penyelundupan benih lobster, akan semakin mendorong turunnya angka penyelundupan hingga akhirnya pembudidaya dalam negeri memperoleh suplai benih yang cukup, serta suplai negara-negara pengekspor saingan Indonesia juga kehilangan pasokan benihnya. Nah, selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, harga benih dalam negeri jika ditingkatkan akan memberi efek negatif terhadap para pembudidaya karena harga menjadi semakin mahal sehingga menyebabkan penurunan produktivitas bagi pembudidaya itu. Hal ini tentunya dapat ditanggulangi dengan tawaran kebijakan kami yang keempat, yaitu pemerintah harus memberi persyaratan pendanaan yang lebih mudah dan suku bunga yang lebih rendah bagi para pembudidaya agar modal yang dimiliki dapat mencukupi biaya produksi dalam skala besar. Kebijakan terakhir yang dapat kami tawarkan yaitu pemerintah melakukan kerjasama luar negeri untuk meningkatkan kemampuan budidaya dan menerapkan sistem transfer of knowledge dan transfer of technology. Hal ini dilakukan agar budidaya dalam negeri menjadi lebih efisien dan kualitasnya juga bisa bersaing dengan pesaing-pesaing pengekspor lobster lainnya. Maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengekspor benih lobster. Karena sejatinya kebijakan ini bertentangan dengan aspirasi para nelayan serta pembudidaya. Dan hal ini juga sudah melanggar hukum sesuai dengan Permenkap nomor 17 tahun 2001. Dewan Juri amat terpelajar, serta hadirin sekalian yang amat berbahagia pada hari ini. Seperti yang kita telah dengarkan tadi, argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dari tim kami. Saya selaku pembicara reply speaker dari tim ini akan memaparkan argumentasi-argumentasi penting dan alasan mengapa kami dapat memenangkan perdebatan pada hari ini. Langsung saja, Dewan Juri amat terpelajar, kebijakan ekspor benih lobster hanya akan berdampak buruk bagi lingkungan dan tidak akan berdampak baik bagi ekonomi Indonesia. Dewan Juri amat terpelajar, kebijakan ekspor benih lobster hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja dan tidak dapat menguntungkan nelayan, dan serta bertentangan dengan adanya kebijakan lingkungan nasional dan teori pembangunan nasional. Oleh karena itu, solusi yang dapat kami tawarkan pada perdebatan hal ini yaitu pemerintah harus meningkatkan standar harga benih lobster dan dari tangkapan nelayan agar nelayan dapat meningkatkan perekonomiannya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengedukasi para nelayan tentang ambang batas normal dalam pengambilan benih lobster yang baik bagi lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu memperketat penjagaan di pelabuhan dan di bandar udara agar tidak terjadi penyelundupan ilegal. Selanjutnya yang keempat yaitu memberi persyaratan yang pendanaan yang ringan bagi nelayan dan para pembudidaya lobster. Dan yang paling terakhir yaitu melakukan kerjasama luar negeri untuk meningkatkan kemampuan budidaya,
melalui transfer of knowledge dan transfer of teknologi agar budaya lobster Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Berdasarkan hal tersebut, kami dari tim Kontra menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap tetap berada pada standing position kami, yakni dengan tegas melarang adanya lobster pada perdebatan pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.